Eh, kok mic-nya nggak nyala? Nah, oke, kita mulai dari medan magnet di suatu muatan. Muatan ya, kita ngomongin muatan yang kecil. Ceritanya ini muatan kan dia kalau dia ada listriknya dia bisa ngeluarin. Banget bro, belum bunyi. Siapa sih? Oh ya udah, lanjut aja. Bisa ngeluarin flux Gibang, harus belajar. listrik gitu. Woi. Nah, dia juga bisa ngeluarin apa namanya nih medan magnet nih. Syaratnya apa nih? Ini dia muatan harus bergerak nih. Kalau nggak bergerak, nanti dia kayak nggak bisa ngeluarin medan magnet bener. Contohnya tuh kayak lu pernah nyobain kayak ada lilitan. Di sini ada magnet. Ini lilitan ceritanya gua hubungin sama ampere meter ceritanya. Nah, ini magnet ya, ada kutub utara sama selatan nah gitu. Nah nanti ini kalau didiemin ampere meternya nggak gerak nih, nggak gerak. Tapi kalau dia dikocok-kocok ini ya, digerak-gerakin gitu, keluar masuk kumparan, nanti ada magnetnya. Nanti ada arusnya. Kenapa ada arus ya? Soalnya ada medan magnet. Nah, nanti kita belajar itu nggak malam ini, mungkin di sesi berikutnya. Nah, ini tadi lu udah tahu ya, ada kalau dia mau nyebabin medan magnet, nah dia harus ada kecepatan. Kalau nggak ada kecepatan, dia nggak bisa ngeluarin medan magnet. Oh iya. Terus, karena dia ngeluarin medan magnet, ini sama aja kayak ada suatu magnet, ada N, ada S. Terus dia kayak narik benda. Set, cetang gitu. Ngerti kan lu? Jadi kayak bendanya nempel, ditarik sama si magnet ini. Ngerti kan? Kenapa? Bisa, kan dia kan nanti ada perubahan kecepatan. Aduh, karena kenapa dia nggak sebenarnya nggak perubahan kecepatan aja sih, ada perubahan, ada percepatan gitu ya. Soalnya nanti ada gaya. Nah, gaya yang narik ini, yang magnet ini sama aja. Ini ngejelasin kalau misalkan kalau dia gerak, berarti ada gaya yang dorong dia gitu, walaupun nggak kelihatan. Nah, di suatu muatan dia kalau mau ngeluarin, kalau dia mau ngeluarin gaya atau terima gitu, dia itu tergantung tiga, tergantung B. B itu medan magnet ya, bukan medan listrik. Satuannya udah beda, bukan Newton per kolom lagi, tapi Tesla. Nikola Tesla, ya, yang dianggurin, yang katanya nemu lampu katanya. Yang ini muatan, muatan itu lambangnya kolom, eh, satuannya kolom, habis itu V itu kecepatan ya, meter per second. Ingat, dia harus punya kecepatan. Nah, V ini, nah sebenarnya ini penurunan rumusnya kayak begini. Gue tulis di sini. B dikali, bentar. Ya, B, bentar. B dikali, nah ini sebenarnya vektor, perkalian cross vektor. Kenapa? So, ya, nanti gue jelasin. Ini berhubungan sama tangan lu siapin tangan lu, tangan kanan yang gaya Lorentz. Nah, kayak begini, udah siap. Nah, jadi kan ini ada empat ya, ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kini masa ki ada arahnya gitu kan? Muatan kan dia, ya muatan gitu, nggak ada arahnya. Yang ada arahnya itu B, V, sama F. Ngerti? B ini F ya. B, sama aja. FBV gitu. FBI. Ntar dah yang FBI. Nah, kalau yang ini, misalkan lu ganti ini misalkan F. Yang ini lu ganti misalkan V. Boleh nggak? Boleh. Karena itu prinsipnya itu B, V sama, bentar. B, V sama F itu harus tegak lurus.
Itu syarat pertama. B, Q, sama V harus tegak lurus. Yang kedua, simple. Pakai tangan kanan ya, yang bisa bedain tangan kanan kiri. Mulai belajar, kanan itu yang biasa gua buat nulis. Gua, kalau lu nggak tahu ya, nih lu siapin aja tangan lu, ya. Pokoknya lu bentuk kayak gini. Yang satu, kalau gua gambarin kubus, kan ada panjang, ada lebar, ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Nah itu lu posisiin, pokoknya harus sejajar, ya. Oke, habis itu, kayak rumusnya dia nggak selalu back V, dia bisa berkurang. Mana sih kursornya? Dia bisa berkurang kayak begini nih. Gua kasih gambar supaya lu lebih set. Oke, ini oke. Enggak lah. Ada sudut di sini. Coba lu bayangin yang jari tengahnya ini lurus sama yang B ini. Nah, ini kan jadinya kayak V sama B kan di suatu sumbu yang sama ya. Ini B, ini V, misalkan di sumbu X dua-duanya. Nah ini artinya apa? Artinya nggak ada gaya magnet ya. Gaya magnet itu F, satuannya Newton yang ini. Mana F? Nah yang ini. Ini boleh lu catat dulu. Nah ini kalau misalkan dia ada di satu sumbu yang sama, artinya apa? Nggak tegak lurus kan? Nah berarti sinnya berapa? Sinnya itu berarti kalau sama, sinnya itu 0, berarti nanti ya F sama dengan BQV dikali sin 0 ya, 0 gitu. Jadi F-nya 0. Tapi kalau dia benar-benar tegak lurus nih, kayak begini, gua copy dulu deh, bentar. Bentar, copy. Mana sih gambarnya? Gua taruh gambar di mana sih, Pri? Di bawah. Aduh, ada kecelakaan, guys. Oke. Gua download. Ya, download ulang deh. Enggak, gua nggak download ulang. Cuma, nah, gua nyari filenya. Nah, tadi jelas ya, misalkan ini tegak lurus, tiga-tiganya. Berarti dia full nih, F sama dengan BQV. Kenapa bisa full gini? Karena sinnya 90 derajat gitu. Sinnya 90 derajat, nah habis itu misalkan kalau dia F-nya tegak lurus, sejajar sih, artinya dia di satu bidang yang sama B, ini F, ini V. Lu jadi kayak, tangan lu kayak pistol-pistolan gitu. Ngerti gak sih? Yang 1, 2, ya ininya kecil. Deh ya, kayak gini. Berarti kan ini kan sinnya 0 derajat. Kalau sinnya 0 derajat, ya nggak ada. Nah, tapi kalau dia nggak terlalu sejajar-sejajar banget, tapi cuma bengkoknya misalkan 45 derajat, ya berarti dia ada nilainya nih. Nilainya yang ini. Mana sih kursor? Nah, yang ini gue udah tulisin ya. Jadi, gaya magnet, ini bukan gaya magnet ya, gaya pada muatan listrik. Muatan listrik itu dalam hal ini titik. Bisa ada yang ngomong titik, ada yang ngomong zarah, ada yang ngomong muatan, terserah ya. Yang penting titik. Itu hasilnya sama aja kayak B, medan magnet. Medan magnet. Bukan medan listrik. Ini lu kasih note medan magnet, bukan medan listrik di catatan lu. Ini Q, muatan. V, V-nya itu kecepatan. Ingat kecepatan, kalau nggak ada kecepatan dia nggak ada gaya listriknya gitu. Nah, sin ini yang tadi gue jelasin, kalau misalkan dia sejajar ya dia nggak ada gayanya sama sekali. Kalau misalkan 90 derajat ya dia maksimum. Kalau misalkan dia agak bengkok dikit ya gayanya ya berkurang lah, tapi nggak 100% gitu. Oke, cuma kayak gini doang sih. Oh ya, satu tambahan lagi, ini sebenarnya remeh sih, tapi kan kalau misalkan medan listrik kan, kalau muatan positif selalu menjauh ya. Kalau muat negatif selalu menarik. Nah,
Hampir sama kayak gini, tapi dia tuh kalau utara dia menjauh, selatan dia menarik. Kucing. Ini menjauh. Ini menjauh ya, ditarik sama selatan. Nah, ini sebenarnya kepake banget nanti di sub-sub bab sebelumnya. Cuma sub bab pertama ini, B dikali Q dikali V. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Waduh, apaan nih? Bentar. Bentar. Langsung pes-pes aja, gua nggak milih-milih ya. Bentar. Di screenshot gua. Nah, ini. Jegreng. Apa ini? Nah. An electron. In a television picture. Nah, ini kecepatan dah. Udahlah, ini kecepatan. Nah, habis itu sudutnya 60 derajat. Medan magnetnya 0,025 Tesla. Nah, ini ada yang kurang nih, muatan elektron. Nah, ini lu harus apa nih? Muatan elektron berapa? Massa elektron berapa? Muatan proton berapa? Muatan neutron berapa? Kan muatan neutron itu 0. Muatan elektron ini minus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Coba kalau proton itu di plusin aja. 1,6 kali 10 pangkat min 19 juga. Bedanya apa? Minus sama plus. Masanya itu kalau elektron 3,1 kali 10 pangkat min berapa ya? Ya ini ntar dulu dah. Gua lupa. Nah, habis itu ya udah lu masukin aja Q-nya. Kalau ini kan elektron udah diketahui dari sananya. V-nya 8 kali 10 pangkat 6. B-nya 0,025, sin-nya itu 60 derajat. Nanti dapat segini. Nah, nanti lu, ini massa elektron nih. Kok 31-nya 3 di depan nih. Ini massa elektron, lu catat ya. FB-nya lu tadi udah dapat segini. Lalu tinggal lu bagi sama massa elektron nanti hasilnya segini. Ini contoh soalnya. Kalau buat yang titik ya, kalau di video berikutnya gue bakalan bahas yang batang. Oke?